Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 31. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian pada Ayo Membaca, silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 33. Seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. 1. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Yang terjadi jika pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, yaitu organisasi atau kumpulan yang dipimpin oleh pemimpin tersebut akan mengalami kekacauan. Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dalam kumpulan atau organisasi tersebut akan sulit terwujud. 2. Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab. Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Pemimpin bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya yang ada dalam organisasi atau kumpulan yang dipimpinnya. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap masyarakat, bertanggung jawab terhadap pemerintah, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian silahkan diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok lain dan gurumu. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 34. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya pada Ayo Menulis halaman 34. 1. Berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 1. Tidak membeda-bedakan teman dalam bermain dan belajar. 2. Menolong teman yang dalam kesulitan atau kesusahan. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. 4. Menghormati kakak kelas dan melindungi adik kelas. 5. Membantu orang tua dalam kegiatan harian di rumah seperti menyapu, mencuci, dan lain-lain. 6. Turut memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. Nomor 2. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Jawab,
Pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar saya sudah berlangsung dengan baik, walau ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti kesadaran warga dalam menyumbang korban bencana, kepedulian terhadap tetangga yang ditimpa kesusahan. Kemudian tuliskan tugasmu, lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan secara bergantian. Selanjutnya pada halaman 35, ayo mencoba. Nomor 1. Carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolah. Mari bersama-sama kita mengisi diagram pada halaman 35. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada diagram. Peran Indonesia di ASEAN. KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Keterangan, KTT 1 ASEAN di Bali merupakan KTT atau konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KTT pertama tersebut adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Peran Indonesia menjadi sekjen, menjadi tuan rumah, dan kerjasama antar parlemen di ASEAN. Kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangan, ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO merupakan kerjasama antar parlemen, merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia. Peran Indonesia dalam bidang kerjasama antar parlemen antara lain, pada tahun 1974 Indonesia melalui DPR RI mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen ASEAN. Pada tahun 1977 Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen ASEAN. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Keterangan, diselenggarakan di Bali, membahas tingkat lanjut KTT ASEAN ke-18, pertukaran pandangan isu-isu regional dan internasional. Isu-isu penting yang dibahas antara lain pendirian IPR, DOC, dan ASEAN Fair. Peran Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 dan menjadi pimpinan dalam pertemuan ke-44. Kemudian nomor 2, dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Mari bersama-sama kita membuat laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. 1. Mengikuti ADMM atau pertemuan para menteri pertahanan, melakukan pengiriman duta dan konsulat, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Ikut bekerja sama menanggulangi NAFSA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain di Asia Tenggara, dan ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 36. Pada pembelajaran 3, kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Bersama kelompokmu, carilah satu teks pidato. Di sini kakak telah memberikan contoh sebuah teks pidato. Silakan adik-adik simak dan baca baik-baik. Setelah disimak, selanjutnya identifikasikanlah hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk baku. Jawab. Hal-hal pokok dalam pidato diantaranya salam pembuka, pendahuluan yaitu menyampaikan tentang sikap yang harus diambil siswa atau pemuda pada masa milenial. Inti, mengajak siswa atau pemuda untuk bijaksana dan menyaring segala hal yang ada pada masa milenial, mengambil hal yang baik dan membuang yang buruk.
penutup dan dilanjutkan salam penutup. Kemudian bacakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok yang lain. Adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.